Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan babul muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah hadis Jibril. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari kami duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r, ketika datang kepada kami seseorang yang pakaiannya itu sangat putih sementara rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bekas safar, karena pakaiannya putih, tidak lusuh, rambutnya rapi, masih hitam, ya, tidak lusuh juga. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas safar di situ. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak ada dari kami yang mengenal orang tersebut. Padahal kalau bukan termasuk musafir ya berarti mukim di situ. Padahal masalahnya tidak ada yang kenal. Jadi siapakah orang ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fakhidhai. Kemudian orang tersebut meletakkan, yakni mendempetkan lutut beliau kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut meletakkan tangan beliau kepada, ya, paha beliau sendiri. Jadi benar-benar berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau mengerjakan salat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Qala shadaq. Kemudian orang tersebut yang bertanya apa itu Islam tadi, orang tersebut kemudian berkata, shadaq, engkau telah berkata benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kemudian Umar berkata, kami heran dengan orang tersebut, dia bertanya kemudian dia membenarkan. Kalau bertanya berarti tidak tahu. Harusnya ketika diberikan jawabannya bukan malah mengatakan engkau benar, engkau berkata benar. Ya, ini seolah ini adalah perkataan dari orang yang sudah tahu jawabannya kemudian masih bertanya. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, baiknya ataupun buruknya. Jadi iman, ketika ditanya apa itu iman, dijawab rukun iman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya
Apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan rukun Islam yang ada 5 itu dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini diantaranya. Rukun iman yang 6 itu apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini juga. Jadi itu bukan bukan dari sekedar logika, tapi dibangun dari dalil. Salah satunya adalah dalil ini. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Qala sadaq. Kemudian orang tersebut berkata kembali, engkau berkata benar. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah maka Allah melihatmu. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang tersebut bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yakni sama-sama tidak tahu. Qal fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang tersebut bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu ketika ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan ketika engkau melihat ada orang yang dia itu penggembala yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, kemudian al-alah, yakni miskin begitu ya, ri'asha, penggembala domba. Engkau melihat orang-orang ini yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba dalam bangunan yang tinggi. Ini 2 tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita bahas nanti, kita baca dulu hadisnya sampai selesai. Tsumman talaqa falabithtu maliyah. Kemudian orang tersebut pergi dan aku tetap di situ ya. Tapi di riwayat yang lain itu disebutkan ini tidak dalam satu majelis, tapi sampai 3 hari. Baru setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar, "Tsumma qala ya Umar, atadri manis sa'il?" Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya tersebut?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum di amra dinikum. Di riwayat yang lain, yu'allimukum dinakum. Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di sini kita lihat yang namanya Islam, iman, ihsan, ini ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril, ini berarti malaikat Jibril ya. Ketika beliau bertanya, seluruh pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam di sini, ini adalah pertanyaan yang semuanya penting, yang membentuk pondasi akidah dari seorang muslim. Apa saja pertanyaannya? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kemudian kapan hari kiamat? Dan kemudian apa tanda-tandanya? Ya. Jadi ini 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau seseorang itu salah dalam memahami jawabannya, akidahnya bisa menyimpang.
3 pertanyaan pertama, malaikat Jibril bertanya apa itu Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Dijawab dengan 5 rukun Islam oleh Nabi SAW. Apa itu iman? Dijawab dengan 6 rukun iman. Kemudian apa itu ihsan? Dijawab dengan 2 rukun ihsan. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Yani khusyuk sekali, bagus sekali. Seolah kita melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah, memang itu faktanya ketika kita masih di dunia, kita nggak akan bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Jadi ibadahnya tetap harus khusyuk, tetap harus bagus. Walaupun tidak ada yang melihat, yakni tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah yang melihat kita. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah 3 tingkatan agama. 3 maratibuddin. Ya, maratibuddin yaitu tingkatan agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yani dilihat dari dalil-dalil yang lain, kita bisa simpulkan bahwa Islam itu adalah tingkatan yang paling bawah. Kemudian setelah itu di atasnya adalah iman, di atasnya lagi adalah ihsan. Seseorang dia masuk dalam tingkatan Islam jika apa? Jika dia memiliki aslul iman, pondasi keimanan. Yani iman yang paling minimal. Yang kalau dia tidak punya itu, dia kafir. Ya. Apa itu aslul iman? Pokok iman. Yani beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia meyakini kandungan dari 2 kalimat syahadat tersebut. Ya. Ini makna dari aslul iman, pokok keimanan, pondasi keimanan. Ketika seseorang memiliki pokok keimanan ini, dia ucapkan kalimat syahadat, dia yakini maknanya, maka dia masuk dalam lingkup Islam. Dia adalah seorang muslim. Nah, tapi bisa jadi dia masih melakukan keharaman dan tidak langsung bertaubat. Bisa jadi dia masih meninggalkan sebagian kewajiban dan tidak langsung bertaubat. Ya, zakat masih tidak dibayarkan misalkan sekian tahun. Kemudian puasa masih sengaja meninggalkan. Kemudian tidak bertaubat, tidak kunjung bertaubat misalkan. Salat masih bolong-bolong. Gitu ya. Keharaman ghibah, masih melakukan ghibah. Matanya masih melihat yang tidak-tidak misalkan. Nah, ini tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki aslul iman, pokok keimanan. Tetapi sebagian kewajiban dia masih tinggalkan, sebagian keharaman masih dia lakukan. Ini berarti dia berada di tingkatan paling bawah, yaitu tingkatan Islam. Dia masih muslim, tapi ini tingkatan paling bawah. Tingkatan di atasnya adalah tingkatan iman. Islam, iman, ihsan. Nah, tingkatan di atas Islam adalah iman, yaitu ketika seseorang mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Kalau terjerumus kepada dosa atau keharaman atau meninggalkan sebagian kewajiban, langsung dia tobat. Tidak berlama-lama di situ, tidak berlezat-lezat dengan dosanya. Langsung ketika dia ingat Allah, dia langsung bertaubat. Ini berarti dia berada di tingkatan iman. Dia adalah mukmin. Ya. Dan ini minimalnya seorang muslim yang ideal itu harusnya di tingkatan ini. Bukankah memang kita diperintahkan untuk mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh keharaman? Kalau terjerumus pada dosa, tergelincir pada dosa, maka kita langsung bertaubat. Nah, jadi ini tingkatan iman, ini adalah seharusnya tingkatan yang seharusnya kita wujudkan. Minimalnya demikian. Kalau di bawah itu, ya maka ini berarti imannya masih ada cacat. Tapi imannya masih ada gitu ya. Imannya dia masih memiliki iman minimal, yaitu aslul iman, pokok iman tadi, pokok keimanan tadi.
Cuma dia masih melakukan berbagai dosa dan nggak langsung bertobat. Dia berada satu tingkatan bersama dengan orang-orang fasik, orang-orang fajir. Ya, tergantung jenis dosanya nanti ya. Orang yang misalkan suka ghibah misalkan ya, ghibah bukan perkara yang sampai besar begitu misalkan, tapi sekedar tetangganya nggak selamat dari ghibahnya misalkan. Tentunya beda dengan orang yang suka minum khamr, orang yang suka zina, orang yang suka membunuh, betul tidak? Tingkatannya berbeda jelas. Tetapi dua-duanya sama-sama tidak mewujudkan, tidak sampai pada tingkat iman ini. Dua-duanya masih di tingkatan Islam, tapi di tingkatan Islam pun bertingkat-tingkat juga gitu ya. Jadi karena dosa juga bertingkat-tingkat. Jadi orang-orang yang misalkan Muslim tapi suka minum khamr misalkan, dia di tingkatan paling bawah ini, tingkatan Islam. Dia masih Muslim, tapi nggak nyampe tingkatan iman. Ya, di tingkatan iman itu diisi oleh orang-orang yang dia semangat mengerjakan kewajiban, semangat meninggalkan keharuman. Kalau tergelincir pada dosa, langsung dia bertaubat, langsung dia tinggalkan, langsung dia berhenti. Ini susah sekali, betul tidak? Susah sekali memang, nah. Tapi kita harus berupaya, kita harus semangat. Ini yang disebut di dalam Al-Quran Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Jadi kalau kita memperbanyak taubat kita, semangat untuk mengerjakan kewajiban, semangat untuk meninggalkan keharuman, nah semoga kita minimalnya berada di tingkatan ini, Ashabul Yamin. Kemudian tingkatan yang di atasnya adalah tingkatan ihsan. Orang yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharuman, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Yang makruh saja ditinggalkan, gitu ya. Apalagi yang haram. Yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Kemudian meninggalkan sebagian perkara mubah, dia mubah, tapi tidak banyak manfaatnya. Atau bahkan itu hal yang sia-sia misalkan, dia tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang ya tidak ada manfaatnya. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan yang mubah alhamdulillah bisa dilakukan. Cuma perkara mubah yang gak ada manfaatnya atau kurang bermanfaat, dia tinggalkan. Ini tingkatan ihsan. Kalau dia tergelincir pada dosa, dia langsung bertaubat. Dia semangat menuntut ilmu syar'i, dia semangat belajar agama, dia berusaha untuk amalkan. Semoga ketika kita melakukan itu semua, maka semoga kita berada dalam tingkatan paling atas ini, yaitu tingkatan ihsan. Ya, inilah tingkatan as-sabiqun al-awwalun. Yaitu orang-orang yang terdepan, orang-orang yang melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak orang dari kalangan generasi terdahulu masuk di tingkatan ini, tingkatan ihsan. Tapi di kalangan generasi belakangan ini sedikit yang masuk pada tingkatan ihsan ini. Semoga kita semua masuk dalam tingkatan tersebut. Adapun tingkatan iman tadi, kalau barusan tingkatan ihsan, di bawahnya tingkatan iman itu adalah ashabul yamin. Ashabul yamin yang disebutkan di Al-Quran, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Banyak dari kalangan generasi terdahulu dan banyak juga dari generasi belakangan. Ya, ini ashabul yamin. Tingkatan yang paling bawah, tingkatan Islam, maka ini tidak bisa kita sebut ashabul yamin secara mutlak, karena bisa jadi masih melakukan dosa-dosa kayak tadi gitu ya, dan nggak langsung bertaubat. Dosa-dosa besar misalkan yang dilakukan. Muslim tapi suka bunuh orang misalkan. Muslim tapi suka minum khamr. Muslim tapi suka zina misalkan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini enggak bisa disebut ashabul yamin.
Maka nanti ketika dia tidak kunjung bertaubat, nanti di akhirat ini diserahkan kepada Allah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuninya, masuk surga, jadi ashabul yamin. Kalau Allah tidak mengampuninya, maka masuk neraka dulu, di azab sementara. Baru setelah itu diangkat ke surga. Baru setelah diangkat ke surga, baru digolongkan bersama dengan ashabul yamin. Tapi intinya gak bisa disebut ashabul yamin secara mutlak dari awal, karena masih nunggu keputusan Allah nanti, betul tidak? Karena ini asumsinya, maksudnya tidak bertaubat sampai matinya. Nah, kalau dia bertaubat sebelum matinya, naik tingkat jadi tingkatan mukmin, tingkatan iman, tingkatan kedua, betul tidak? Nah, kalau masih mengerjakan lagi, ya balik lagi, turun lagi ke tingkatan Islam. Iman bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ya, jadi walaupun dosa seseorang banyak sekali misalkan selama ini, ketika dia bertaubat kepada Allah, Allah bisa naikkan langsung tingkatnya. Bisa naik tingkat ke tingkatan iman, atau bahkan tingkatan paling tinggi, tingkatan ihsan. Itu semuanya sekarang tergantung pilihan kita. Kita mau gimana sekarang? Kita masing-masing dari kita setiap harinya, setiap detiknya itu ada di persimpangan jalan. Kita mau milih, mau tingkatan ihsan atau tingkatan iman atau tingkatan Islam, atau bahkan tingkatan di bawahnya lagi, na'udzubillah min dzalik, tingkatan kekufuran. Ketika seseorang tidak memiliki aslul iman sama sekali, tidak memiliki pokok keimanan sama sekali, maka imannya rusak, atau bahkan memang gak punya iman dari awal. Inilah tingkatan orang kafir. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran ashabus shimal. Ashabus shimal. Ada as-sabiqun al-awwalun, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabus shimal itu adalah untuk orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir juga bertingkat-tingkat. Kekufurannya Abu Thalib berbeda dengan kekufurannya Fir'aun dan kekufurannya iblis. Makanya nanti azabnya di neraka juga bertingkat-tingkat. Azab yang paling ringan di neraka siapa? Abu Thalib, paling ringan. Yang paling berat iblis dan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ya. Apa namanya, tergantung dosanya bagaimana, kekufurannya bagaimana, kesyirikannya bagaimana. Yang tadi kita sebutkan, neraka juga bertingkat-tingkat, sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Ini akidah Ahlussunnah. Jadi iman bisa bertambah karena ketaatan, bisa berkurang karena kemaksiatan, bisa batal, bisa rusak keimanannya karena melakukan dosa pembatal keislaman. Jadi ada dosa pembatal keislaman. Ada dosa yang bisa membatalkan keislaman, membatalkan keimanan. Ada dosa yang dia nggak sampai membatalkan keimanan, tapi cuma mengurangi keimanan. Tadi yang disebut iman bertambah dan berkurang, tapi bisa juga batal. Kayak wudu bisa batal. Apa pembatal keimanan? Pembatal keimanan contohnya syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Ini 3 kategori yang termasuk pembatal keimanan, berbahaya. Seseorang ketika dia tingkatannya paling tinggi, tingkatan ihsan, tapi dia melakukan satu saja dosa pembatal keimanan, langsung imannya buyar, itu batal semua. Contohnya iblis. Iblis ini jarang dicontohkan pada pembahasan ini. Iblis awalnya adalah orang yang berilmu, bukan orang, makhluk, ya. Iblis awalnya adalah makhluk yang berilmu, makhluk yang tunduk kepada Allah, lebih berilmu daripada kita. Ya, kita, yakni iblis dulunya di surga dan bisa berdoa langsung kepada Allah, betul tidak? Maksudnya, yakni kita tidak tahu ilmu apa saja yang Allah berikan kepada iblis. Sedangkan kita manusia di dunia ini sekarang, betul tidak? Sedangkan iblis awalnya dengan Nabi Adam alaihissalam di surga awalnya, berilmu, lebih berilmu daripada kita.
Yani tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Tingkatannya ihsan itu. Tapi melakukan satu dosa pembatal keimanan. Diperintah oleh Allah, tidak mau. Ini kekufuran, kufur akbar. Kufur akbar. Berbahaya. Perintahnya sudah jelas dari Allah dan dia dengan sengaja menolaknya. Kufur akbar. Ya. Jadi menolaknya, yakni makanya hati-hati ketika kita di dunia ini sekarang. Kita sudah belajar ilmunya, ini bagian dari syariat Allah, kemudian kita menolaknya karena kita enggan untuk melakukan hal itu. Kalau malas berbeda, misalkan sholat bolong-bolong karena malas gitu ya. Nah, ini berbahaya memang, dosa besar. Tapi ya ini ulama khilaf, apakah ini termasuk kekufuran atau tidak. Kalau yang dibicarakan sholat, tapi misalkan puasa misalkan ya, supaya nggak ada khilaf. Puasa bolong-bolong misalkan. Ya. Tapi dia tidak puasa pada satu hari, padahal ini Ramadan misalkan. Bukan karena dia ingin menentang Allah, tapi karena malas. Nah, semoga tidak sampai kufur. Tapi dosa besar, betul tidak? Nah, dosa besar. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai dicap kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau langsung dicap kufur oleh Allah. Berat sekali, betul tidak? Berat sekali. Tapi ini tetap, ini nggak dicap kekufuran, tapi bahaya. Kecuali kalau misalkan dia tidak melakukan amalan sama sekali, tidak sholat, tidak puasa, tidak belas sama sekali. Nah, ini jelas ini adalah kekufuran, ini kekufuran, kufur akbar, berbahaya. Kalau nggak pernah mau melakukan amalan sama sekali, ya bisa jadi dinilai kufur di sisi Allah. Tapi kita jangan langsung cap dia, antum kafir, nggak boleh. Nggak ada gunanya. Lebih baik kita ajak. Ayo kapan mau sholat lagi? Udah lama nggak sholat, betul tidak? 10 tahun nggak sholat, kapan mau sholat lagi? Ajal kita bisa jadi sudah sebentar lagi, gitu ya. Itu caranya. Jadi kita belajar ini kekufuran, kufur akbar, ini syirik akbar. Bukan untuk mencap orang, tapi kita pelajari supaya kita bisa yakni memperhatikan keluarga kita, kawan kita, memperhatikan masyarakat, menasihati mereka. Ayo kita jangan lakukan ini. Ini berbahaya. Mari kita taubat. Tujuan kita belajar agama adalah gimana caranya supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Bukan untuk mencap orang, kemudian kita merasa kita lebih baik daripada orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Berbahaya. Ya, bukankah sudah kita pelajari hadis? Seseorang melakukan amalan ahli surga, tinggal sejengkal sampai kepada surga itu. Yani tinggal sejengkal lagi, ajalnya sudah hampir, dia melakukan amalan ahli neraka, yakni kafir. Berbahaya. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya sering anak katakan, orang berilmu, nah dengan ilmunya dia memiliki keutamaan. Tapi bisa jadi antara orang yang berilmu dengan muridnya, bisa jadi yang lebih utama muridnya. Karena muridnya lebih tunduk kepada Allah misalkan daripada gurunya, bisa jadi. Tapi tentunya keutamaan ilmu jangan dientengkan, jangan diremehkan. Makanya kita berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, jadi balik lagi. Jadi yang namanya dosa pembatal keimanan kalau dilakukan seperti iblis. Dia melakukan satu dosa saja pada saat itu karena dia yakni menentang perintah Allah tersebut, Allah hukumi kufur, kafir. Sehingga jadilah yang awalnya tingkatan ihsan, kemudian tiba-tiba langsung tingkatan ashabus shimal, tingkatan orang kafir. Itulah iblis. Dan iblis disebut dengan nama iblis, kita tidak tahu namanya apakah namanya memang selalu iblis dari awal atau karena iblis dalam bahasa Arab itu maknanya adalah putus asa. Putus asa. Istilah untuk putus asa itu bertingkat-tingkat. Istilah untuk putus asa yang paling putus asa itulah iblis. Ablasa yublisu. Kenapa disebut demikian? Kenapa iblis menjadi bernama demikian? Karena iblis dia tidak mau bertaubat sampai sekarang. Ini adalah tingkatan paling putus asa dari rahmat Allah.
Naam dia berdosa, tapi bukankah dia bisa bertaubat? Betul tidak? Dia punya banyak waktu untuk bertaubat. Dia punya banyak waktu. Sekarang masih hidup iblis itu. Kalau ditanya, iblis masih hidup nggak? Sekarang masih. Sampai hari kiamat dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia tidak kufur kepada Allah. Dia yakin adanya Allah, yakin tentang kebesaran Allah, tapi dia tidak mau melakukan satu perintah dari Allah tersebut, sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangan dipelintir, iblis tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Jangan dipelintir demikian, karena ini yang memerintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah kita laksanakan perintah Allah. Nah, jadi ketika iblis berdosa satu kali dosa itu, bukankah masih terbuka banyak kesempatan untuk bertaubat? Tapi dalam hatinya tidak terbersit sama sekali untuk bertaubat. Dia sudah tahu tentang taubat, dia berilmu, tapi dalam hatinya dia merasa putus asa. Tidak mungkin Allah menerima taubat saya. Ini putus asa yang paling putus asa. Makanya kalau kita kemudian merasa bahwa kita nggak mungkin lah jadi orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, udahlah saya mah gini-gini aja lah gitu ya. Nggak akan jadi orang baik lah. Orang baik ya mereka aja, lulusan pondok misalkan. Kalau saya, siapa saya? Ini sama saja mengikuti jejaknya iblis. Sama-sama putus asa. Padahal sangat mudah bagi dia untuk tiba-tiba langsung mencapai tingkatan tertinggi. Tinggal dia bertobat kepada Allah, memperbagus agamanya, memperbagus amalan ibadahnya, semangat menuntut ilmu syar'i, semoga pada saat itu langsung dia naik tingkatannya itu ke tingkatan ihsan, tingkatan paling tinggi, Islam, iman, ihsan. Iblis sebaliknya, tingkatan ihsan langsung turun ke tingkatan kekufuran. Bahkan menjadi orang yang bertekad untuk mengajak seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk kufur sama seperti dia. Dia berdoa kepada Allah, ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat, gak mati-mati sampai hari kiamat, dalam rangka untuk mengajak anak keturunan Nabi Adam untuk sama mengikuti jejak dia. Biar dosanya nggak sendirian, dosanya bareng-bareng gitu ya. Ini putus asa yang paling putus asa. Ya. Jadi padahal banyak kesempatan bagi iblis untuk bertaubat. Nah sekarang itu iblis. Itu CV-nya iblis. Tidak pernah mau bertobat. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan, bukan CV tapi catatan amalan. Kita mau mengisi apa catatan amalan kita sendiri sekarang? Itu yang penting. Ya. Jadi di sini 3 tingkatan agama, Islam, iman, ihsan. Ketika seseorang itu mengerjakan ketaatan, amalan ibadah, menuntut ilmu syar'i, imannya naik. Dan bisa jadi dia di tingkatan ihsan. Semoga kita semua berada di tingkatan ihsan ini. Ya. Tapi ketika dia melakukan dosa pengurang keimanan, dosanya nggak sampai membatalkan keimanan, tapi mengurangi keimanan. Seperti ghibah, seperti. Nah, pengurang keimanan ini ada 2, dosa kecil sama dosa besar. Dosa besar seperti membunuh, merampok, begal, mencuri, zina. Ini dosa besar semua ini. Tingkatan ihsan langsung jatuh ke tingkatan Islam itu. Ya, langsung jadi orang fasik. Kalau dia bertobat, dia bisa naik lagi imannya. Antara ke tingkatan iman atau ke tingkatan paling tinggi yaitu ihsan. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini mengurangi keimanan. Ini namanya dosa pengurang keimanan. Dia tetap punya iman, tapi imannya berkurang gara-gara dosa tersebut. Tapi kalau dosa kategori satu lagi, yaitu pembatal keimanan, imannya bisa batal, imannya bisa rusak. Jadinya apa? Di sisi Allah bisa jadi dia sudah dihukumi kafir. Makanya jangan pernah melakukan syirik akbar. Jangan lakukan misalkan pesugihan ke suatu gunung, ya, pakai jimat, pergi ke dukun untuk menunaikan hajatnya, atau kesyirikan akbar yang lain, ya, berikan sesajen ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, kemudian bermuamalah dengan jin,
belajar tenaga dalam dan seterusnya. Dan ana telah meneliti bahwa pengobatan-pengobatan yang sekarang disebut sebagai hipnoterapi berbahaya itu. Berbahaya. Itu bahasanya panjang lagi. Ya, nanti saja. Baik. Jangan lakukan hal tersebut. Nah, sekarang ini contoh-contoh kesyirikan. Satu saja bentuk kesyirikan akbar dilakukan, imannya bisa batal itu. Imannya bisa batal. Tentunya kita, kaum muslimin yang lain, kalau kita tidak tahu amalan kesyirikan yang dilakukan orang, kita tetap menghukumi sesuai zahirnya. Nah, ini masih muslim. Bisa jadi masih sholat, puasa, kita hukumi sesuai hukum zahirnya. Tapi ini nasihat kita semua kepada diri kita, ya, diri ana dan diri kita semua gitu ya. Yang dipentingkan adalah penilaian di sisi Allah, betul tidak? Apa yang di sisi Allah? Allah menilai kita muslim atau bahkan sudah kafir. Berbahaya ini. Makanya jangan lakukan syirik akbar, jangan lakukan kufur akbar, jangan lakukan nifak akbar. Kufur akbar misalkan kayak tadi, menolak syariat Allah karena benci syariat Allah, benci sunnah Nabi SAW, misalkan benci orang belajar agama, benci Al-Quran, misalkan Al-Quran dibakar, atau benci salah satu syariat Allah misalkan ya, benci zakat misalkan, bukan malas bayar zakat tapi benci zakat tuh, ini beda. Kalau sampai benci berbahaya, ini kufur akbar. Mengolok-olok agama, ya, mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini juga kufur akbar. Jadi ada syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Ini tiga kategori dosa yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Dosa yang lain itu termasuk pengurang keimanan. Jadi ada dosa pembatal keimanan, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, dan ada dosa pengurang keimanan. Dosa pengurang keimanan terbagi dua lagi, dosa besar dan dosa kecil. Jadi pengurang keimanan ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa pembatal keimanan, jelas ini dosa besar sekali. Dosa sangat besar. Nah, dosa pengurang keimanan dia terbagi jadi dosa besar, dosa kecil. Dosa besar seperti membunuh, merampok, mencuri, begal dan seterusnya, ya. Itu dosa besar. Dosa kecil, nah, seperti banyak juga dosa kecil, yakni gibah yang ringan. Kalau gibah yang berat sampai memutuskan tali silaturahim bisa naik jadi dosa besar itu. Tapi cuma ngerasani orang gitu ya, itu semoga dosa kecil itu. Ya, semoga berbahaya juga itu. Kalau banyak dan bisa memutus tali silaturahim, bisa naik tingkat menjadi dosa besar. Ya, jadi ini dosa-dosa yang terutama dosa pembatal keimanan harus dihindari. Dosa pengurang keimanan yang dosa besar juga harus kita hindari. Seluruh dosa harus kita hindari, ya. Tapi yakni minimal kita tahu mana dosa yang besar sekali yang kita berusaha hindari, dan kalau kita melihat orang lain melakukan dosa yang besar atau yang sangat besar ini, kita harus lebih semangat untuk menasihati, harus lebih semangat untuk yakni mengajaknya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu yang kita lakukan? Kalau ada saudara kita berjalan menuju kepada suatu mara bahaya, apakah kemudian kita diam saja? Tidak. Ya, kita bersemangat untuk menyelamatkannya, menyelamatkan diri kita dan dia, gitu ya, menasihati dia. Tujuannya adalah supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.